Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Nur yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah bangsa dan negara, hak dan kewajiban warga negara. Adapun anggota kelompok saya adalah Nurmayani Hasibuan dan Aska Milati Rahmadani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah: yang pertama, sesi pembukaan; yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi; yang ketiga, sesi tanya jawab; yang keempat, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nurmayani untuk membacakan materi yang pertama. Saya dari pemateri 1 akan membahas tentang bangsa dan negara. Bangsa adalah satu kesatuan kelompok yang menduduki suatu negara dan memiliki identitas. Sedangkan negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat tatanan pemerintah yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Setiap negara membutuhkan seperangkat peraturan yang mengatur tatanan hidup manusia. Peraturan itu termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga yang baik, kita juga harus mengetahui wilayah-wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia sangat luas akan kelautannya, sehingga Indonesia dijuluki dengan negara maritim, yaitu Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta samudra Hindia dan Pasifik. Wilayah Indonesia. Berikut pembagian wilayah di Indonesia. 1. Wilayah daratan merupakan tempat tinggal warga negara maupun penduduk Indonesia. 2. Wilayah lautan merupakan bagian wilayah yang berbentuk perairan atau lautan. 3. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara suatu negara. 4. Wilayah ekstrateritorial merupakan daerah yang diakui sebagai wilayah negara yang benderanya dikibarkan. Batas wilayah NKRI. Batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia. B. Batas wilayah Indonesia sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. C. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. D. Batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan Timor Leste, Australia dan Samudra. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Warga negara merupakan orang yang menduduki suatu negara. Setiap warga juga memiliki hak dan kewajiban tertentu, seperti status warga negara, asas penentu kewarganegaraan. Bahkan ada pula masalahnya. Berikut penjelasannya. Kedudukan warga negara ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Ada pula melalui pernyataan. Asas penentu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kelahiran dan perkawinan. Adapun masalah tentang kewarganegaraan, yaitu aparit, orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, biparit, orang yang mempunyai 2 kewarganegaraan, dan multiparit, orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang yang telah ada sejak lahir. Hak warga negara berbeda dengan HAM. HAM bersifat universal atau umum dan tidak terikat, sedangkan hak warga negara hanya dimiliki oleh warga negara. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. 1. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. 2. Sila kedua kemanusiaan yang adil beradab. Sila ini menjamin warga negara dalam kedudukan yang sama. 3. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila ini menjamin warga negara dalam keberagamaan. 4. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Sila ini menjamin warga negara untuk berpendapat. 5. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjamin pengakuan hak milik seseorang dan dilindungi oleh negara. Penyebab pelanggaran hak dan kewajiban. A. Faktor internal, sikap mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan negara, bersikap tidak toleran. B. Faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi. Upaya penanganan. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga.
ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.